Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel YouTube Juarsa Gumai. Di episode kita kali ini kita agak berbeda karena kita akan membagikan salah satu ilmu buat kalian semua yang pernah mengalami kasus-kasus seperti ini. Kasusnya adalah penipuan online. Dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara dan langkah-langkahnya untuk mereka yang pernah menjadi bagian dari korban. Dan kita akan cari tahu bagaimana langkah yang kita harus lakukan. Ini dia solusinya. Karena nanti di episode kali ini kita akan kupas sama-sama agar tidak makin banyak para penipu-penipu online di luar sana melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa dulu ya untuk mendapatkan ilmu hari ini. Kalian untuk like dulu, lalu di-subscribe dan bagikan informasi-informasi ini kepada teman-teman, saudara, dan keluarga kalian. Kalau kalian ingin dapatkan ilmunya, langsung saja ditonton videonya di sini, di channel YouTube Juarsa Gumai. Selamat menyaksikan video berikut ini. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan sharing sama-sama, kita akan berbagi sama-sama tentang kejadian yang memang sering banget terjadi di lingkungan kita. Apalagi di dunia online ya. Jadi buat kalian yang punya pengalaman, ayo kita sharing sama-sama, lalu komentar di bawah ini ya. Nanti kalian ceritain aja nggak apa-apa. Jadi biar kita akan kupas sama-sama di sini. Lalu pengalaman apa saja yang terjadi di lingkungan kalian. Lalu apa yang kalian lakukan. Nah, nanti kalian bisa sharingkan. Lalu komentar di bawah ini. Karena kasus-kasus yang di luar sana banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Lalu mereka bingung. Sampai-sampai akhirnya mereka sampai jengah gitu ya. Jengah itu maksudnya udahlah diiklasin aja. Diiklasin aja dan diiklasin aja. Waduh, kalau diiklasin terus lama-lama penipu online ini semakin lama semakin banyak. Jadi kita berbahaya. Apalagi kalau kita yang punya bisnis resmi, kita punya toko yang memang jelas. Nah, itu kan kita juga berisiko juga. Jadi orang-orang rasa kepercayaannya jadi menurun. Iya nggak? Nah, makanya buat kalian semua yang pingin sharing tentang pernah kejadian penipuan online, ayo sama-sama di-sharingkan aja. Nanti kita sama-sama carikan solusinya. Dan di episode kita kali ini kita akan sama-sama bahas langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan kalau kita terjadi penipuan online. Atau kalian bagaimana menghindari agar tidak terjadi penipuan online. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tadi bagaimana cara menghindari ya. Menghindari dari penipuan online. Caranya nomor satu adalah lakukan video call. Ya, ini keren banget. Lakukan video call kepada si distributor atau toko online atau mereka yang punya usaha online, katanya yang punya barang, bener-bener punya barang ini. Beneran nggak sih barang itu ada? Beneran nggak sih pakaian yang kita beli atau produk yang kita beli ini ada? Nah, caranya adalah lakukan video call. Kalau mereka nggak mau, ya paling tidak yang melihat mukanya deh. Nah, pas dia ngeliatin mukanya, kalian bisa screenshot kan. Nah, screenshotnya itu bisa menjadi salah satu barang bukti nanti kalau jaga-jaga aja sih sebenarnya. Apakah ini benar-benar penipuan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau penipuan online itu rata-rata mereka takut gitu untuk melakukan video call. Apalagi kalau misalnya mereka nggak mau ngeliatin mukanya, nggak apa-apa, produknya aja. Produk yang saya pesan boleh nggak saya lihat? Maksudnya itu haknya customer, nggak masalah. Nah, itu bisa menguatkan kalian kalau ini benar-benar resmi atau enggak. Oke, video call. Yang kedua, kalian bisa mengecek dulu. Sekarang banyak kok aplikasi-aplikasi yang bisa mengecek apakah nomor rekening. Biasanya sih kita pakai website ya, website resmi yang bisa mengecek apakah nomor rekening yang kita mau transfer nantinya itu apakah bermasalah atau tidak. Itu bisa ya. Caranya adalah kalian bisa nih ke website yang ini website resmi dari pemerintah, itu mengecek apakah nomor rekening ini pernah bermasalah penipuan atau tidak. Kalau pernah terjadi penipuan, kita harus waspada banget, harus hati-hati banget ya. Apalagi kalau di zaman sekarang nomor rekening itu memang berbahaya sekali kalau misalnya sudah berkasus. Jadi bagaimana cara menghindarinya, kita lebih baik kita jaga-jaga seperti itu dulu, yaitu mengecek dulu nomor rekening ini bermasalah atau enggak. Dalam ini yang kita lihat semakin banyak kan sekarang media sosial itu membuat misalnya gini, pernah ada kasusnya macam-macam. Mereka ada yang
pura-pura mentransfer lalu memberikan bukti transfer kepada si distributor juga ada loh. Mereka yang bikin apa namanya kayak bukti transfer palsu gitu. Lalu itu juga bisa sebenarnya kita mengecek apakah benar-benar ini penipuan atau enggak. Ini bukan hanya terjadi, kebalikannya biasanya customer yang melakukan si pedagang yang melakukan penipuan, tapi ini pedagang yang ditipu juga ada yang seperti itu kasusnya. Tapi kalau yang kayak gitu bisa bisa langsung dicek. Kalau kita kan biasanya kalau transfer masuk atau enggak itu biasanya kita online. Kalau nggak online ya bahaya juga dong usahanya, bener nggak? Nah, buat kalian semua yang punya pengalaman kasus penipuan online, ayo sama-sama kita gali informasi sebesar-besarnya. Lalu yang ketiga, kalian harus coba dulu cari informasi alamat si pengirim. Jadi kalian boleh bertanya, misalnya alamatnya di mana, tinggal di sana. Boleh nggak kalau saya datang langsung ke sana? Itu sebenarnya agar memancing aja gitu. Boleh Sherlock nggak? Bener-bener sesuai realnya. Nah itu, kalau orang yang penipuan biasanya malu kalau mau Sherlock kan otomatis mikir dulu dia tahu tentang dia tempat saya gitu kan, iya nggak? Lalu kalau misalnya kalian mau minta alamat lengkap, cek dulu di Google alamatnya ini benar-benar ada nggak. Kalau misalnya kayak kita ini ya, kita bisnis yang resmi gitu, kita mau cek dong toko kalian ada nggak, boleh dicek dulu karena kan kita jarak jauh, dicek alamatnya, tempatnya ada nggak, usahanya ini benar-benar jalan atau enggak. Nah yang keempat, kalian bisa mencari informasi orang-orang yang sudah belanja di situ. Boleh nggak cari testimoni dan nomor kontak yang sudah benar-benar belanja di situ. Nanti untuk menghindari cara agar tidak terjadi penipuan, ini kita harus melakukan langkah-langkah ini. Karena kalau kita tidak melakukan langkah-langkah ini, resikonya adalah kita nanti akan jadi korban. Jadi jangan sampai ini menjadi menjamur di mana-mana ya. Karena penipuan online ini ada aja cara-caranya ya. Nah, insya Allah kalau kalian ingin mendapatkan toko resmi, kalian ingin mendapatkan tempat yang benar-benar aman, nyaman dan benar-benar dia distributor asli, dia benar-benar toko grosir asli. Nah, insya Allah kita pasti lebih menjaga kitanya sendiri, maksudnya untuk menjaga jangan sampai kita terjadi penipuan. Nah, yang kali ini kita akan bahas lagi bagaimana langkah-langkah kalau kita pernah terjadi penipuan online. Lalu bagaimana cara mengetahui tempat si penipu ini, atau bagaimana cara langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk jadi bikin kapok si penipu online ini. Nah, ini dia caranya. Jadi yang pertama adalah teman-teman, jika kalian mendapatkan kasus penipuan online, yang kita lakukan pertama adalah kita harus segera membuat laporan ke kepolisian terdekat dengan membuat satu surat ya, surat pernyataan bahwa kita sudah terjadi penipuan online. Caranya adalah screenshot semua pembicaraan atau komunikasi yang terjadi waktu kita belanja online. Jadi screenshotnya itu menjadi salah satu barang bukti untuk membuktikan bahwa kita tadinya transaksi tiba-tiba langsung diblokir nomor kita, lalu nomor rekening ini melakukan penipuan. Nah, setelah kita membuat satu surat ke kepolisian terdekat, lalu yang kedua adalah kita harus langsung segera ke bank terdekat di mana kita transfer. Banknya itu yang berhubungan langsung dengan tempat transfer kita. Kalau kita transfernya menggunakan bank tertentu, misalnya menggunakan bank misalnya contoh BCA, BRI, misalnya kita sekarang BSI ya, dulunya BNI gitu, atau kita menggunakan rekening apa. Nah, itu yang waktu kita transfer pertamanya itu kita datang ke tempat bank itu. Lalu kita bisa melakukan pengajuan pemblokiran nomor rekening si penipu. Jadi pemblokiran nomor rekening tersebut adalah sebagai salah satu cara kita agar menghentikan kasus-kasus ini agar tidak jadi panjang dan jangan sampai jadi korban-korban berikutnya. Tapi memang ini hanya untuk bersifat untuk biar tidak terjadi lagi ke korban-korban berikutnya. Jadi kita boleh melakukan pemblokiran nomor rekening ini dengan melampirkan surat tadi dari kepolisian langsung ke bank tertentu. Nah, nanti biasanya diproses oleh pihak bank. Nah, lalu pihak bank pun juga bisa memberikan informasi tentang si penipu ini. Jadi kalau kalian memang pernah terjadi penipuan, lalu nomor rekeningnya tersebut sudah kita ketahui kan, nomor rekening si kita waktu transfer kan ada namanya tuh. Nah, kita bisa mengetahui di mana alamat tempat si pemilik nomor rekening ini. Nah, nanti itu juga bisa di kasus pidana kan, atau kalau kalian mau memproses ini lebih jauh juga bisa.
Jadi dengan dua pilihan. Yang pertama adalah kita bisa memblokir nomor rekening tersebut. Yang kedua, kita bisa memproses ini ke proses pidana. Lalu kita bisa tahu di mana keberadaannya. Lalu kita mau lanjutkan ke ke pidana. Insya Allah ini bisa. Nah, jadi itu kembali ke kalian ya. Kalau kalian memang mau kasus ini cuma sekedar sudah cukup biar tidak terjadi korban berikutnya, ya caranya tadi hanya pemblokiran nomor rekening, atau kalian mau melakukan dengan proses pidana, kalian bisa melanjutkan ini dan sampai ke akar-akarnya juga bisa. Itu yang bisa kita lakukan sebagai customer yang punya punya kasus, misalnya kasus penipuan. Jadi jangan sampai ini nanti terjadi lagi. Nah, tahap berikutnya adalah kita bisa melaporkan kejadian penipuan online ini ke Kemeninfo khusus untuk pelaporan kepada orang-orang yang pernah terjadi penipuan online, agar database penipu online ini bisa diketahui sama pemerintah. Jadi nanti suatu saat akan terjadi lagi, itu sudah bisa dihindari. Maksudnya kita bisa menggali informasi si penipu ini. Lalu kalau kalian memang mau proses ini jadi panjang, itu juga sama. Kita bisa mengkasuskan ini si penipu online ini sampai ketemu pun juga kita bisa. Jadi nanti kalau mau memprosesnya memang butuh waktu dan butuh banyak energi. Jadi kadang-kadang banyak orang-orang khususnya ya yang konsumen-konsumen yang belanja online itu mengikhlaskan kejadian-kejadian penipuan online. Ya sudahlah, biarin aja, aduh pusing, udahlah biarin aja lah, ngapain prosesnya jadi ribet, harus pergi ke kantor polisi, harus pergi ke bank, harus pergi ke sini. Ya memang ada satu pengorbanan yang harus dilakukan ya, untuk mendapatkan satu hasil yang memang agar tidak terjadi kejadian-kejadian lagi, memang harus satu pengorbanan ya. Nah, kalau buat kalian semua yang punya kasus-kasus seperti ini, ya nanti bisa kita sharingkan lagi. Insya Allah banyak cara ya untuk kita bisa melakukan pelaporan penipuan online seperti ini, dan sampai kita ke akar-akarnya pun juga kita bisa lakukan. Oke teman-teman semuanya, bagaimana ilmu hari ini bisa bermanfaat kan buat kalian? Sekedar sharing tetapi bisa menjadi satu manfaat buat kita, apalagi buat mungkin orang-orang di sekitar kita yang pernah terjadi penipuan online. Ayo share ilmu ini agar nanti ilmu ini bisa diterapkan oleh siapapun yang pernah menjadi penipuan online. Khususnya buat kalian yang belum pernah, jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi kepada kalian. Langsung memberikan yang cara-cara menghindari tadi yang di awal, itu salah satu solusi agar kita bisa lebih waspada. Insya Allah tidak akan terjadi lagi kejadian-kejadian penipuan online di Indonesia khususnya. Nah, setelah kita tadi bahas sama-sama, nanti di episode berikutnya kita akan kupas lagi ya, apa sih yang menarik lagi. Nah, nanti kita akan sharing lagi buat teman-teman semuanya. Siapa tahu nanti punya ide atau punya mau bahas ini nih, solusinya gimana nih? Boleh. Nanti kita akan sharing lagi ya teman-teman. Kita tonton lagi di episode berikutnya dengan tayangan-tayangan yang lebih keren-keren. Tetap di sini di channel YouTube Juara Sagumai. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya. Dadah!